Hai Moms, kali ini aku mau bikin dadar gulung jajanan tradisional khas Indonesia yang populer banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, semangat pagi. Hari ini aku lagi mau bikin dadar gulung. Dan ini challenge-nya adalah gimana membuat kulit yang tidak mudah sobek dan juga berpori. Nah, untuk Moms yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Nah, ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kulit serta isiannya. Semuanya ada di kolom deskripsi ya Moms. Pertama-tama kita akan buat isiannya dulu. Kita akan masak gula jawa hingga mencair. Airnya sekitar 200 hingga 250 ml. Lalu kita masukkan juga pandan supaya lebih wangi, dan kita masukkan juga kelapa parut. Usahakan kelapa parutnya ini yang muda ya Moms, jadi rasanya juga lebih enak dan lebih lembut. Nah, ini akan kita masak hingga caramelize dan airnya ini sat. Nah, ini semakin lama airnya juga semakin sat, dan kalau sudah sat seperti ini kita bisa angkat. Lalu ini akan kita dinginkan supaya nanti bisa mudah untuk dijadikan isian. Oke, sekarang saya akan membuat kulit dadar gulungnya. Kita akan campurkan tepung terigu, tapioka, vanili, garam, serta baking powder. Jadi semua bahan kering kita masukkan. Lalu kita aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya saya akan masukkan juga santan sekitar 40 ml. Ini santan kental ya Moms. Kembali kita aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya kita akan masukkan air secara bertahap. Ini kita lakukan untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal. Oh ya Moms, air yang saya gunakan di sini air matang karena nanti untuk masak dadar gulungnya kan nggak terlalu lama, jadi lebih aman untuk menggunakan air matang. Nah, setelah tercampur merata, kita akan saring supaya tidak ada adonan yang menggumpal. Nah, nanti adonannya cair seperti ini ya Moms. Oke, ini akan kita saring dulu. Sambil adonan yang masih menggumpal, kita aduk-aduk hingga lembut. Nah, kalau adonannya sudah lembut, ini akan kita campurkan kepada sisa adonan dan kembali kita aduk hingga tercampur merata. Nah, di sini saya tambahkan air pandan yang saya bikin dari daun pandan yang diblender dengan air. Ini untuk menambahkan rasa. Dan saya tambahkan juga pewarna rasa pandan untuk memperkuat warna. Selanjutnya saya akan kocok telur. Ini untuk membuat adonan yang tidak mudah sobek ya Moms. Lalu saya tuangkan ke dalam adonan dan kembali ini kita aduk hingga tercampur merata. Oke, sekarang kita akan siap untuk membuat dadar gulungnya. Kita akan siapkan fry pan yang sudah diolesi dengan minyak. Pastikan diolesi dengan minyak agar dadar gulung bisa membentuk pori-pori yang sempurna. Jadi ada 3 tips di sini untuk membuat dadar gulung yang berpori. Yang pertama adalah penggunaan baking powder pada adonan, lalu fry pan yang sudah diolesi minyak, dan yang ketiga pastikan fry pan-nya sudah panas saat kita menuangkan adonan. Selanjutnya ini tinggal kita masak saja hingga adonannya matang. Dan kalau sudah matang, kita tinggal angkat saja fry pan-nya. Ini tinggal kita balikan saja fry pan-nya, dan kulit dadar gulungnya pun sudah jadi. Nah, selanjutnya untuk mengisi dadar gulungnya, kita akan isi dengan 2 sendok makan kelapa parut, atau bisa kita sebut sebagai unti-unti. Lalu ini akan kita lipat dari kanan juga, selanjutnya dari kiri, dan akan kita gulung hingga tertutup seperti ini. Oke, ini bisa kita lakukan lagi. Kita isi dengan 2 sendok makan unti-unti, lalu kita lipat.
bagian kanan dan juga bagian kiri. Dan ini kita gulung. Selanjutnya tinggal kita ulangi saja sampai semua dadar gulungnya ini selesai. Terakhir bisa diberikan hiasan daun pandan yang sudah digunting seperti ini. Tambahkan saja di atasnya. Oke, ini dia dadar gulung dengan isian unti-unti udah jadi. Kulitnya lembut, berpori, dan juga gurih. Jika moms menyukai channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan jika sudah mencoba resep ini, bisa tulis juga di kolom komentar gimana rasanya. Dadar gulung dengan isian unti-unti, selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan happy terus ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.